Kita langsung mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bunga dan selamat malam teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah manajemen strategik. Boleh minta tolong untuk di-share? Belum terlihat. Ya, aku itu orang Kalimantan ya. Sindaraman. Waalaikumsalam. Oke, pada malam ini kita akan membahas tentang analisis visi dan misi serta SWOT analisis. Di kelompok 5 ini kami terdiri dari Lutfiana Widya, lalu ada Marini Karjono, lalu ada Anas Hilmi Malik, ada Liviani, ada saya sendiri Lilis Permatasari, lalu ada Julia Zahra, dan yang terakhir ada Ita Mufida. Boleh, next. Oke, untuk yang selanjutnya di slide ini kita akan membahas tentang milestone. Oke, di slide ini kita akan membahas tentang milestone dari PT Aneka Tambang Tbk atau yang kita kenal dengan PT Antam ya. Yang pertama yaitu ada pada tahun 1968 PT Antam ini didirikan. Jadi PT Antam didirikan pada 1968 dari merger beberapa perusahaan tambang negara Main.id dan disahkan melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1974 tanggal 30 Desember 1974. Lalu pada tahun 1997 di sini titik poinnya juga. Jadi pada 1997 ini PT Antam ini mendukung pendanaan proyek ekspansi ferronikel pada tahun 1997. Perseroan menawarkan 35% sahamnya ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. Lalu, poin yang selanjutnya pada tahun 2002, pencatatan saham di bursa, jadi PT Antam ini mencatat saham di Bursa Australia atau ASX listing untuk pendanaan proyek EPC Veronica 3. Lalu pada tahun 2020, ada pembangunan implementasi dan sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP berbasis ISO 37001-2016. Lalu pada 2022 di sini terdapat capaian tertinggi dari penjualan emas sepanjang sejarah perusahaan. Penyalaan pembangkit listrik tahap pertama juga terjadi di pabrik ferronikel Halmahera Timur sebesar 15 MW. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Anas. Silakan Mbak Rini dulu cari setirin. Saya dulu apa Mas Anas? Saya dulu kan? Ya. Baik, berikutnya saya akan membahas tentang analisis dari company profile. Kita mulai dari upstream. Antam membuat Veronica Project di daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Pemrosesan upstream ini berlokasi di Cikotok, daerah Banten. Proyek eksplorasi ini nantinya akan dibagi dua. Ada yang proyek itu nanti akan berbentuk menjadi emas, ada pula proyek itu berbentuk bahan yang diproses dalam bentuk uap yang akan dikembalikan lagi ke Halmahera, di mana regasifikasi untuk proyek PLN Halmahera itu sebesar 15 MW. Lalu untuk di sisi downstream atau hulunya itu entah mempunyai penjualan
offline maupun online. Kalau yang offline itu ada 12 butik emas. Kalau yang online melalui marketplace seperti Shopee dan juga Tokopedia. Terus anak usaha Asian Nickel PT Ltd didirikan di Australia dan terdaftar di ASX atau pasar saham Australia yang listing pada 2002. Lalu untuk PT Indo Chemical Alumina ini pionir dalam produksi chemical grade alumina di Indonesia. Bahkan kapasitas produksi dari PT Indonesia Chemical Alumina itu mencapai 300.000 ton per tahun. Lalu untuk aset dari anak perusahaan Antam, PT MCU atau Mega Citra Utama dan PT Dwi Mitra Hingga Katulistiwa itu asetnya dorman karena mungkin ini kayak cadangan tambangnya itu mungkin habis sehingga operasi dihentikan. Aset yang dorman ini lebih baik untuk dijual karena fungsionalitasnya mungkin sudah menurun gitu. Lalu untuk anak perusahaan yang lain PT Citra, Topindo Sukses Perkasa, PT Gung Kendak dan PT Borneo Edo Sejahtera seharusnya dilakukan kalkulasi kembali terkait portofolio sahamnya. Dan terkait portofolio saham itu harus dilakukan eskalasi sampai ke tingkat BOC atau manajemen puncak. Lalu mungkin selanjutnya siapa ya untuk visi dan misi? Saya Mbak Ita. Silakan. Halo. Sepertinya Mbak Ita terkendala di jaringan. Oke, sudah masuk lagi. Halo Mbak Ita. Kak, saya. Oke. Oke. Visi Antam 2030 yaitu menjadi korporasi global terkemuka melalui diverifikasi dan integrasi usaha yaitu biasanya disusun untuk jangka panjang, biasanya 3-10 tahun. Bisa dibantu slide selanjutnya, Kak? Analisis visi. Yang pertama yaitu graphics. Engagement market melalui integrasi dan diverifikasi research, yaitu memberikan gambaran tentang posisi korporat yang ingin dicapai, yaitu menjadi pionir melalui diverifikasi dan integrasi usaha mining. Kemudian yang kedua adalah directional.
visualisasi strategi produk dan market melalui efisiensi produksi dengan proses regasifikasi dan renewable energy. Yaitu visi dan PT Antam masih belum menggambarkan secara jelas terkait strategi produk dan market ataupun teknologi yang dipakai. Seharusnya ditambahkan kata providing integrated dan efficient research by regasification energy from mining, sehingga dapat memberikan gambaran kepada stakeholder bahwa teknologi yang digunakan dapat mengekskalasi penggunaan sumber daya untuk tetap menjaga pasokan sekaligus bersifat renewable. Yang ketiga yaitu focus. Sisi sudah menggambarkan bahwa korporasi akan lebih berfokus kepada diversifikasi dan mengintegrasikan energi berbasis sumber daya alam. Visi sudah menggambarkan secara spesifik sehingga memberikan gambaran bagi para manajer dalam membuat keputusan untuk menggunakan research. Yang keempat ada fleksibel. Visi belum mencerminkan durasi yang spesifik di tahun 2030 akan menjadi market leader seperti nikel sebagai bahan dasar chip dan spesifikasi teknologi renewable yang digunakan. Titik poin untuk menjadi perusahaan global terkemuka masih kurang terspesifikasi penetrasi marketnya. Nikel sudah menjadi rahasia umum sebagai bahan dasar chip untuk seluruh perangkat elektronik, sehingga visi merupakan manifestasi dari integrasi teknologi apa yang akan digunakan. Yang kelima ada feasible dan desirable. Feasible ini bermakna perusahaan dapat mencapai target dan mudah dilaksanakan. Narasi visi masih bersifat abstrak untuk penentuan targetnya, masih belum memiliki master plan yang jelas terkait dengan diversifikasi usaha. Karena masih ada aset yang dormant dan indirect ownership atau kepemilikan portofolio aset, sehingga visi sebaiknya perlu dipertegas dengan memberikan batasan dengan target market leader kawasan terlebih dahulu. Desirable bermakna memberikan challenge untuk pencapaian jangka panjang perusahaan. Hal ini sudah tercermin pada kalimat menjadi korporasi global untuk dapat menguasai market melalui diversifikasi dan integrasi usaha, sehingga terkonfirmasi bahwa visinya memberikan challenge untuk pencapaian jangka panjang perusahaan. Hanya kurang terfokus kepada siapa challenge tersebut ditujukan. Yang terakhir adalah easy to communicate dan simple and clear. Easy to communicate dapat dipahami dan dijelaskan dalam waktu singkat, yaitu 5-10 menit. Memiliki 13 kata dan masih ada bias untuk dimengerti. Sedikit kritik terkait pemilihan kata seharusnya lebih dipertegas untuk korporasi global. Sumber daya apakah yang akan difokuskan? Simple and clear berarti cukup mewakili 2-3 pernyataan saja sehingga mudah dimengerti. Mudah untuk dimengerti hanya saja masih memiliki ambiguitas untuk narasinya karena ada kata terverifikasi, sedangkan pada mapping aset di ownership subsidiarisnya justru dormant. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Lilis. Oke, di slide ini kita akan membahas tentang Mission Antam 2030. Misi yang pertama itu dari Antam adalah menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktik-praktik industri terbaik dan operasional yang unggul. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Antam itu berkomitmen untuk memproduksi jenis mineral dan batu bara berkualitas tinggi melalui maksimalisasi value dari sistem rantai pasok kegiatan operasional yang unggul. Lalu misi yang kedua yaitu mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Maksud dari misi tersebut adalah Antam menekankan sustainability, safety, dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama. Misi ini mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan faktor input produk dengan cara yang bertanggung jawab dan menjaga kepentingan seluruh stakeholders. Bisa dibantu untuk next? Oke, dan misi yang selanjutnya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.
Jadi, Antam itu memiliki tujuan yaitu untuk memberikan kontribusi maksimal kepada nilai perusahaan, tidak hanya bagi pemegang saham saja, tetapi juga bagi seluruh stakeholders. Ini termasuk memberikan dampak positif terhadap ekonomi, masyarakat, dan lingkungan di sekitar wilayah operasional. Misi yang terakhir, yaitu yang keempat, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Jadi, Antam itu berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan dan memberikan dukungan untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat di sekitar wilayah operasional sehingga meningkatkan gross domestic product wilayah. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lutfian. Oke, terima kasih Kak. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas ya? Oke, untuk analisis misi di sini saya bagi menjadi 6 poin ya. Yang pertama di customer base sendiri itu kan mencakup untuk spektrum customer yang mana difokuskan kepada output produksi, sekaligus nantinya juga ke value stakeholders. Nah, di customer base sendiri masih kurang ter-engage ya, untuk terdeliver ke pasar pangsa mana dia nanti akan meng-engage. Seperti misalkan contohnya kawasan yang tadi sudah dibahas di milestone itu kan ada di listing saham pasar Australia. Nah, untuk kawasan Asia masih belum, seharusnya difokuskan terlebih dahulu di kawasan Asia. Kemudian teknologi yang digunakan untuk integrated renewable itu kan seharusnya lebih di upgrade kembali. Contoh penggunaan untuk RFID. Nah, seperti itu dan juga mungkin nanti membantu untuk kita tidak perlu memproses upstream tadi, harus diolah kembali ke Cipotok, kemudian dikembalikan lagi ke proyek kawasan Wedabai, seperti itu ya. Itu kan memakan waktu dan kurang efisien, sehingga perlu adanya eskalasi untuk teknologinya. Kemudian yang selanjutnya ada di concern for survival, growth, and profitability. Maksudnya di sini kita narasinya dari misi tadi itu sudah tereksplisit jelas ya, tetapi perlu ada penegasan dari optimalisasi research-nya sendiri itu harus sustain. Sustain di sini adalah bukan hanya untuk proyek-proyek EPC yang ada di upstream saja, seperti eksplorasi. Nah, tetapi harus diperhitungkan kembali untuk renewable energy. Misalkan untuk proyek alumina dan juga proyek ferronickel yang nanti untuk digunakan sebagai chip yang sudah dijelaskan di analisis vision. Kemudian untuk concern for public image itu difokuskan kepada kegiatan sosial. Sehingga nanti pada stakeholder sendiri memiliki tanggung jawab juga untuk saling menjaga di program CSR-nya, seperti itu. Nah, untuk hasilnya nanti juga akan mengeskalasi ke value dari stakeholders. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Lilis juga di mission itu untuk menambah gross product dari wilayah itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada di pioneer and market leader. Jadi secara implisit dia juga ingin existing di customer-customer yang sudah menjadi langganan dia. Tetapi yang ada di sini yang harus difokuskan kembali itu potensial untuk blue ocean. Potensialnya sendiri adalah proyek alumina yang tadi sudah memiliki kapasitas besar tuh, yang sudah dijelaskan oleh Kak Anas, 300.000 ton itu akan digunakan untuk apa? Apakah digunakan hanya untuk downstream saja, ataukah dia akan digunakan untuk regasifikasi nih, yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rini untuk proyek ferronickel ya, itu nantinya digunakan untuk regasifikasi, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ada self-concept and concern for employees. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana nantinya mereka dapat memberikan coaching nih kepada karyawan melalui training center agar nantinya karyawan sendiri dapat memanfaatkan kesempatannya untuk menambah profesionalisme di bidang masing-masing. Next. Nah, di strategic objektifnya
Yang paling penting adalah menghasilkan produk berkualitas tinggi. Nah, caranya bagaimana? Yang pasti kita harus memilih human capital yang memang memiliki profesionalisme sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian kita memaintain hasil input dari upstream, kemudian outputnya itu dari downstream. Dan yang selanjutnya, kita juga harus bisa men-solve problem kan lebih efektif dan efisien, seperti penggunaan teknologi RFID, agar nantinya tidak perlu kita membuang waktu pemrosesan upstream, kemudian kita kita lakukan ke project downstream itu baru kita proses seperti itu kan memakan waktu. Jadi untuk memangkas waktu operasional seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir mempercepat likuiditas kapitalisasi aset dorman yang tadi dijelaskan oleh Kak Anas dengan cara itu bisa dilakukan revitalisasi melalui penjualan aset-aset yang nantinya memperbesar depreciation cost. Nah, kemudian yang kedua, itu strategic objektifnya ada di optimalisasi sumber daya atau resource keberlanjutan dan keselamatan. Maksudnya di sini adalah kita harus menerapkan HSE Conduct atau kesehatan keselamatan kerja. Jadi nanti kita meminimalkan adanya kecelakaan kerja. Itu penting sekali sih. Kemudian untuk limbah lingkungan sendiri itu juga perlu diperhitungkan juga oleh Antam ya. Karena dari Project Veronical sendiri kan juga banyak sekali limbah industri yang harus dipikirkan kembali. Seperti itu. Terus kemudian ada maintain untuk CSR program yang tadi memberlakukan untuk meningkatkan gross produk wilayah. Dan yang terakhir ikut menjadi bagian pengontrol adanya carbon emission yang sekarang sudah ada di Undang-Undang Harmonisasi Pajak, itu adanya pengenaan pajak lingkungan. Kemudian yang ketiga, maksimalisasi value untuk para stakeholder dan pemangku kepentingan agar nantinya dapat menjaga revenue atau net sales agar sesuai dengan matching cost principle. Matching cost principle sendiri maksudnya adalah antara cost ya revenue ini sudah terkalkulasi dengan cost-nya, sehingga nanti ketika ada perhitungan untuk profit and loss itu para stakeholder sudah bisa memberikan kalkulasi untuk berapa sih budgeting yang harus mereka masukkan untuk project working capital selanjutnya, seperti itu. Kemudian harus memaintain kembali untuk return on investment and equity. Itu nanti juga berhubungan dengan return earning dan juga nanti untuk pengajuan untuk beberapa kapitalisasi aset ini nanti apakah bisa kita balikan kembali ke return ya. Seperti itu. Kemudian penjagaan untuk fixed asset ini kan likuiditasnya tinggi. Sehingga dengan adanya likuiditas yang tinggi dan juga turnover yang tinggi di research and development cost, maka aset-aset dorman ini sebaiknya harus segera direvitalisasi, tetapi seperti tadi Kak Anas bilang, harus ada rekomendasi dari Board of Commission. Terima kasih Kak Lilis. Selanjutnya untuk SWOT. Yang selanjutnya SWOT akan dibawakan oleh Kak Livi. Oke, untuk strength-nya di sini akan memaksimalkan penggunaan working capital untuk melakukan diversifikasi. Yang kedua, profesionalisme human capital untuk quality control. Selanjutnya, loyalitas dari para pelanggan yang nantinya bersifat long term sehingga dapat menjaga sustainability ROI untuk mempertahankan competitive advantage. Selanjutnya, menjadi market leader sebagai penentu tender Project Minerba. Aliansi strategis dengan beberapa perusahaan terkemuka seperti TEIS sehingga dapat memperkuat posisi Antam sebagai market leader di Asia dan global. Selanjutnya, tenaga research dan development yang didukung oleh infrastruktur serta teknologi yang digunakan dalam kegiatan eksplorasi berikut pemrosesan minerba jelas, modern, dan measurable
untuk proses produksi. Selanjutnya, Antam didukung oleh pemerintah sehingga memiliki kekuatan cash flow yang optimal untuk meningkatkan revenue dari proses produksi. Selanjutnya, untuk weakness, di sini weakness terdapat poin rendahnya produktivitas beberapa tambang yang merupakan aset Antam memiliki produktivitas yang rendah. Tergantung pada harga komoditas, pendapatan Antam sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas seperti emas dan nikel. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya manusia. Antam menghadapi keterbatasan dalam menghadapi tenaga kerja yang berkualitas dan terampil. Selanjutnya, ketidakpastian kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pajak dan regulasi dapat berdampak negatif terhadap bisnis Antam. Kurangnya akses ke teknologi baru, Antam menghadapi kendala dalam mengakses teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi. Yang terakhir, ketergantungan pada pemasok eksternal. Antam masih mengandalkan pemasok eksternal untuk beberapa kebutuhan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Julia. Terima kasih Kak Livi. Untuk selanjutnya adalah analisis mengenai opportunities ataupun peluang. Yang pertama, potensi regasifikasi dari upstream operasional dengan melakukan penempatan gas dari batubara hingga suhu tertentu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar akan tenaga uapnya. Selanjutnya, demand yang tinggi untuk memenuhi rantai pasok dari baterai kendaraan listrik. Lalu, perluasan area tambang yang masih banyak belum dieksplorasi, sehingga dengan teknologi eksplorasi yang dimiliki oleh Antam menjadi pionir untuk pembukaan wheel sehingga dapat meningkatkan revenue ataupun revenue atas portofolio. Selanjutnya, memperluas spektrum distribusi sehingga dapat menambah jaringan pangsa pasar yang belum terjangkau oleh perusahaan Antam tersebut. Lalu yang terakhir adalah potensi untuk melakukan aliansi dan merger serta akuisisi baik dari kekuatan finansial ataupun hingga ke proses operasional bersama dengan perusahaan global. Next. Selanjutnya adalah mengenai threats ataupun ancaman untuk PT Antam. Yang pertama adalah persaingan yang kuat. Jadi persaingan di industri tambang itu memang sangat ketat dengan banyaknya pesaing yang memiliki keahlian dan sumber daya yang kuat pula. Selanjutnya, teknologi yang kadaluarsa. Antam ini perlu menghadapi risiko teknologi yang kadaluarsa dan memerlukan investasi baru untuk perluasan teknologinya. Selanjutnya, ketergantungan pada ekspor pasar. Ketergantungan Antam pada pasar ekspor itu dapat meningkatkan risiko akibat perubahan permintaan global. Lalu, ketidakpastian regulasi di pasar ekspor. Nah, ketidakpastian regulasi di pasar ekspor ini dapat mempengaruhi kemampuan Antam untuk mengekspor produksinya. Kemudian, fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang itu juga dapat berdampak negatif pada pendapatan dan laba Antam. Lalu yang terakhir adalah perubahan kebijakan pemerintah, yang mana perubahan kebijakan pemerintah terkait pajak, investasi, dan perizinan juga dapat berdampak negatif bagi perusahaan Antam. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Kak Lutfiana, maaf. Terima kasih. Apakah suara saya masih terdengar? Jelas. Oke. Untuk financial analysis ini kan kita saya bandingkan di tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, pada tahun 2021 memang sedikit mengalami peningkatan ya untuk net sales-nya. Kenapa? Karena di sini untuk net sales-nya sendiri itu adalah gabungan dari beberapa proyek tuh. Tadi kan ada pembukaan proyek untuk Halmahera Timur di Wedabai. Untuk pembukaan proyek PLTU ya, seperti itu. Nah, tapi dari sisi semuanya nih, EBITDA, net sales, gross profit maupun return earning itu memang mengalami kenaikan ya. Memang mengalami kenaikan, terutama di posisi gross profit. Gross profit sendiri mencerminkan untuk revenue atau hasilan
ini belum tentu ini gross profit yang sungguhnya, karena bisa jadi mereka melakukan accrual untuk year on year-nya sebesar 44% dari tahun 2022 itu meningkat menjadi 8,21 triliun. Nah, kemudian gross profit ini nantinya akan dieskalasikan ke EBITDA. EBITDA-nya juga cenderung positif ya. Kenapa? Karena di situ tadi ada tambahan project sehingga EBITDA sendiri kan nanti juga terbreakdown beberapa, yaitu di situ ada overhead cost, kemudian juga ada cost-cost yang lain nih. Nah, masalahnya adalah di net sales. EBITDA sendiri kan 29%, dengan net sales 19%. Nah, ini juga turun ya. Maksudnya tidak harusnya dieskalasinya sekitar kurang lebih sekitar 40% lah. Karena di sini gross profit-nya kan 20 nih, jaraknya sekitar 10 sampai 20. Nah, di sini harusnya juga masih seimbang ya. Ini net sales ini sudah terinput untuk pajak. Kan tadi juga sudah dibahas di SWOT juga oleh Kak Livi dan Kak Juli, itu sudah terdegradasi oleh EBITDA ini kan depreciation cost dan juga pajak. Nah, masalahnya nanti net sales ini mungkin mereka ada masalah di SP2DK tuh. Kemudian mereka juga ada masalah di depreciation cost diakibatkan beberapa aset yang dormant. Nah, sama seperti saran Kak Ana, seharusnya aset-aset yang dormant itu diportfoliokan untuk direvitalisasi atau dijual agar tidak membebani ke depreciation cost, menambahkan itu. Kemudian juga nantinya debt to asset rasionya juga semakin tinggi, itu juga mengerus ke net sales. Nah, untuk return earning sendiri itu juga 19%, masih sangat tipis sekali nih. Kenapa? Karena di sini nanti kalau mereka melakukan proyek-proyek yang eskalasi besar, itu masih terlalu riskan ya. Kenapa? Karena mereka hanya titik poinnya 19%, jadi seharusnya working capital-nya sendiri jangan dilakukan diversifikasi. Terkecuali kalau mereka sudah masuk ke titik poin di gross profit, mereka bisa mempertahankan sekitar 44%. Itu mereka bisa melakukan diversifikasi di tahun 2030. Sehingga sarannya adalah mereka tetap melakukan namanya pemantauan untuk bisnisnya agar mereka tetap bisa mempertahankan net sales-nya itu naiknya tidak begitu tidak terlalu loncat ya, agar nantinya mereka bisa mempertahankan net sales lebih bagus, kemudian mereka juga mengurangi adanya aset-aset yang dorman itu dengan cara menjual, sama seperti saran dari Kak Ana seperti itu. Terima kasih Kak Lilis, begitu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, bisa ke next. Next ke Lutfiana. Oke, nah di sini daftar pustaka dari materi yang kita ambil ya. Dan itu saja materi atau presentasi kita pada malam ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih juga. Terima kasih semua. Semuanya. Udah selesai ya? Terima kasih ya.